Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatihati wal khatimi lima sabaq. Nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim. Wa ala alihi haqqa qadri wa miqdarihi azim. Amma ba'd. Yang kami hormati segenap Dewan Guru, wabil khusus Ibu Rizky Nurul Wahyuni yang saat ini telah ditugaskan atau ikut serta dalam CGP, dan pada saat ini beliau akan menyampaikan suatu acara dengan judul Diseminasi Budaya Positif di SD Negeri Siasem 04. Sebelumnya marilah kita panjatkan puji syukur kehadiratillahirabbil alamin Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta inayah sehingga pada pagi hari ini kita dapat melaksanakan tugas rutin kedinasan sebagaimana mestinya dan dapat memenuhi undangan dari Ibu Rizky Nurul Wahyuni untuk mengikuti kegiatan acaranya. Semoga dengan acara ini bisa membentuk, menambah, dan bisa melaksanakan secara realitas dalam hal untuk menghadapi proses kegiatan belajar mengajar pada anak kita. Untuk itu saat ini Bu Nurul posisinya ditugaskan dalam acara ini, Pak, insya Allah ilmu yang akan disampaikan nanti akan berimbas pada diri kita semua. Apalagi rekan-rekan kita Pak Slamet Ramadan, Bu Rizky Fikrawati, dan Bu Ati Alela yang telah mendaftarkan diri di CGP Angkatan 9. Dengan harapan dan doa semoga ketiga rekan kita ini bisa diterima dan bisa mengikuti jejak rekan kita Bu Rizky Nurul Wahyuni. Allahumma amin ya rabbal alamin. Dengan iringan doa semoga acara ini berjalan sukses, tidak ada halangan sedikit apapun. Kami yang kita diketuakan di sekolah ini berharap agar semua bisa bekerja sama dengan sebaik-baiknya. Semuanya demi kebaikan untuk kualitas sekolah kita. Segala sesuatunya kami mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk acara selanjutnya kami serahkan kepada Bu Rizky Nurul Wahyuni untuk memaparkan materi yang berjudul Diseminasi Budaya Positif untuk SD Negeri Siasem 04 Kecamatan Wanasari. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Bagja SPD selaku Kepala SD Negeri Siasem 04. Sebelumnya yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru SD Negeri Siasem 04 beserta karyawan SDN Siasem 04. Mohon maaf Bapak Ibu, ada sedikit kendala teknis. Saya lanjutkan lagi. Selamat datang Bapak Ibu guru hebat. Mari belajar bersama, berkolaborasi, dan mendukung demi wujudnya budaya positif di lingkungan sekolah kita.
Tentunya di setiap sekolah menginginkan adanya suatu budaya positif. Apa sih yang dinamakan budaya positif di sini? Mari kita akan belajar bersama Bapak Ibu. Budaya positif itu terdapat di modul 1, tepatnya di modul yang terakhir 1.4, yaitu adanya konsep atau 7 konsep utama yang berada di budaya positif. Itu yang pertama, ada perubahan paradigma baru, paradigma belajar. Kemudian yang kedua ada disiplin positif. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Yang keempat, motivasi perilaku manusia. Yang kelima, posisi kontrol. 6, adanya restitusi keyakinan kelas. Dan yang ketujuh, ada segitiga restitusi. Jadi dalam pertemuan di siang hari ini, alhamdulillah Bapak Ibu sudah menyempatkan waktunya untuk ikut belajar bersama saya, bersama kami demi mewujudkan sekolah kita tentunya adanya disiplin positif. Kita ulas bersama Bapak Ibu. Yang pertama adalah pembelajaran dengan paradigma baru. Tentunya pembelajaran dengan paradigma baru ini tidak asing buat Bapak Ibu. Suatu paradigma baru tentang pembelajaran, di mana pembelajaran dengan paradigma baru ini dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi. Artinya student center, artinya berpusat kepada peserta didik, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan tahap kemampuan dan perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Yang tentunya Bapak Ibu sudah tidak asing lagi bahwa profil pelajar Pancasila itu dimensinya ada berapa nggih? Ada 6. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, bergotong royong, mandiri, berkebinekaan global, kreatif dan bernalas kritis. Nah, di sini Bapak Ibu yang ditekankan adalah pembelajaran yang terdiferensiasi kepada tahap kemampuan perkembangan murid. Di kelas itu Bapak Ibu harus tahu kemampuan anak dengan gaya belajarnya, dengan motivasi belajarnya itu seperti apa. Saat anak setiap hari itu motivasi anak tentunya berbeda Bapak Ibu. Kemudian dengan adanya kita melihat kemampuan peserta didik yang berbeda, tentunya kita ingin adanya disiplin di dalam sekolah Bapak Ibu. Disiplin di dalam sekolah ini biasanya kita kenal dengan adanya peraturan. Nah, peraturan menurut Bapak Ibu apa nih? Kalau peraturan identiknya dengan apa nih? Sesuatu yang harus ditaati. Peraturan. Ya, betul Bu Rizky. Bisa jadi kalau peraturan itu sesuatu yang harus ditaati. Bersifat kalau disimpulkan bisa bersifat memaksa nggih. Mungkin ada lagi Bapak Ibu peraturan Di samping punya aturan tertentu yang sudah menjadi kesepakatan bersama ataupun dari pihak sekolah sendiri. Yang namanya aturan bila mana ada yang melanggar, mau tidak mau itu harus ada sanksi. betul. Berarti digarisbawahi adanya sanksi ya Pak, adanya hukuman. Kemudian tadi yang dari Bu Rizky adanya pemaksaan, mau tidak mau berarti adanya pemaksaan. Tapi yang diharapkan di pendidikan guru penggerak ini, untuk peraturan ini sebisa mungkin tidak adanya pemaksaan. Makanya kita bisa melihat harus diterapkan dengan adanya disiplin yang positif. Disiplin sendiri di sini artinya belajar yang berasal, artinya adalah belajar yang berasal dari bahasa Latin yaitu disciplina. Dalam budaya kita, kata disiplin dimaknai adalah menggali potensi diri menuju sebuah tujuan apa yang dihargainya. Jadi tidak jauh berbeda dengan peraturan, anak-anak pun sedikit dipaksa untuk mengikuti aturan disiplin tersebut dengan tujuan yang menurut dia itu bisa dihargai oleh orang lain.
Contoh, disiplin dalam budaya kita memiliki makna suatu sikap yang dilakukan oleh seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Tidak jauh berbeda dengan peraturan. Dan cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Betul, karena tadi yang disampaikan oleh Bu Rizky bahwa peraturan tadi adalah memaksa. Pastinya dengan adanya pemaksaan itu menjadi murid atau anak tidak nyaman. Bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan yang mulia. Artinya di sini dilaksanakan oleh peserta didik atau murid, tapi dengan adanya suatu paksaan. Boleh ada masukan? Sebenarnya terakhir Bapak, nanti ada sesi tanya jawab atau masukan. Dengan tadi adanya disiplin positif, tentunya kita sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka dapat berperilaku yang mengacu pada perilaku nilai-nilai kebajikan universal. Yang dimaksud nilai-nilai kebajikan universal ini adalah yang tertuang dalam profil pelajar Pancasila, Bapak Ibu. Jadi tujuan pendidikan di sini adalah menuju kepada kebajikan universal. 6 dimensi di profil pelajar Pancasila yang diyakini sehingga motivasi instriknya terbangun bukan nilai ekstrinsik. Jadi nanti di sini anak itu bagaimana bisa membangun nilai-nilai kebajikan universal manakala dia sudah tahu motivasi yang ada di dalam dirinya, bukan berasal paksaan dari luar. Artinya seperti contoh tadi menyinggung tentang peraturan. Di sekolah berangkat jam sekian-sekian, misalkan jam 7 harus sampai di sekolah. Tapi karena dia adanya peraturan, takut dengan adanya sanksi tadi atau hukuman, maka anak tersebut berangkat ke sekolah tapi sedikit ada rasa keterpaksaan. Ben aku aja dihukum lah, dan tidak mangkatnya luwi esuk. Nah, seperti itu. Ben aku aja diganyami bu guru lah, pak guru lah, semuanya ditebur maning. Jadinya saya berangkat lebih pagi. Jadi dari contoh yang saya sebutkan tadi, Bapak Ibu, itu bukanlah motivasi intrinsik dalam penanaman kebajikan universal dalam disiplin positif, tapi itu adalah suatu nilai ekstrinsik. Artinya peserta didik melakukan seperti itu, tapi takut dengan adanya ancaman atau hukuman. Kemudian disiplin positif di sini merupakan salah satu cara penerapan disiplin diri yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu yang mereka percayai tanpa adanya sogokan, hukuman, ataupun ancaman apapun. Seperti tadi hukuman nanti ditegur atau dimarahi Bapak Ibu guru, itu hal yang seperti itu Bapak Ibu maksudnya. Dan materi yang berikutnya di sini tentunya dengan penanaman disiplin positif itu adanya suatu kebutuhan dasar. Nah, kebutuhan dasar yang pertama di sini ada bertahan hidup. Tentunya bertahan hidup di sini, Bapak Ibu, bertahan hidup di sini maksudnya seperti kita membutuhkan makanan, minuman, suatu kebutuhan pokok sehari-hari. Kemudian adanya kasih sayang dan rasa diterima. Bagaimana anak itu dapat melaksanakan disiplin jika di dalam satu rumah saja sebelum berangkat ke sekolah tidak adanya kasih sayang dan perhatian dari orang tua Bapak Ibu, apalagi dengan adanya rasa diterima. Biasanya di rumah saja orang tua itu sering mengabaikan kewajibannya. Contohnya dalam setiap hari adanya pekerjaan rumah. Mungkin jarang sekali ada orang tua yang bertanya, di sekolah belajar apa? Apakah ada PR atau ada tugas? Itu seperti itu Bapak Ibu. Jadi anak itu sering di sekolah mencari perhatian.
Nah, kemudian mencari perhatian itu maksudnya apa? Karena di rumah tidak mendapatkan kasih sayang dari orang tua, sesampainya di sekolah, anak-anak biasanya mencuri perhatian dengan berbagai perilakunya yang bermacam-macam. Ada yang bisa sampai menimbulkan keributan. Melampiaskan lah ya. Iya, bahasanya melampiaskan karena di rumah tidak mendapatkan rasa kasih sayang. Ya, Pak. Kemudian adanya penguasaan diri. Jadi di sini selain adanya kasih sayang, penguasaan terhadap dirinya sendiri itu belum ada, Bapak Ibu. Padahal kebutuhan dasar seseorang atau anak itu adalah butuh penguasaan. Siapa yang bisa menguasai diri? Ya anak itu sendiri harus tahu. Saya diri sendiri. Jadi saya berangkat ke sekolah itu mau apa? Jadi ada tujuannya. Kemudian adanya suatu kebebasan. Jadi kembali lagi seperti dengan peraturan, disiplin, di sini juga adanya suatu kebebasan. Tentunya suatu kebebasan ini didasari atau tetap dengan suatu aturan atau kesepakatan yang sudah disepakati di sekolah. Tidak bebas di sini maksudnya sebebas-bebasnya anak. Kemudian di sini adanya suatu kesenangan. Mungkin di rumah anak tidak mendapatkan kasih sayang dan rasa diterima. Dengan adanya dia mencuri perhatian, mungkin ada rasa kesenangan sendiri. Asik, bu gurunya jadi tanggap ke saya dihampiri bu guru. Meskipun dia dengan tindakan yang salah kemudian dimarah-marahi oleh bu guru, tapi menurut dia itu adalah suatu kasih sayang buat dia. Karena perhatian yang di rumah itu tidak didapatkan. Akhirnya yang didapatkan dari sekolah, meskipun itu adalah bentuk marahan atau bentuk teguran, menurut dia itu sangat berarti. Itu seperti itu Bapak Ibu. Lari-lari anak kecil itu jauhnya bisa apa-apa. Betul, mencari perhatian. Selain kebutuhan dasar tadi, di sini adanya motivasi perilaku manusia. Bapak Ibu. Motivasi itu sendiri adalah suatu dorongan yang timbul dari dalam diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Itu yang disebut dengan motivasi atau dorongan. Nah, di dalam motivasi ini untuk menerapkan disiplin positif itu seperti yang sudah saya sampaikan di awal, bahwa motivasi itu ada dua Bapak Ibu, motivasi eksternal dan internal. Jika di poin 1 dan 2 di sini adalah eksternal, artinya peserta didik Bapak Ibu masih mencuri perhatian atau ingin menerapkan disiplin tersebut tapi dengan dorongan orang lain atau dengan adanya suatu harapan yang ingin yang diharapkan. Yang pertama di sini adalah motivasi eksternal untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Contohnya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Contoh, seperti yang saya katakan tadi, banyak anak yang mungkin tidak mengerjakan PR. Sampai kadang saya merasa sendiri sebelum mengikuti pendidikan guru penggerak, saya pernah menghukum anak. Sampai lari, sampai kadang tak suruh mengerjakan PR di luar kelas Bapak Ibu. Saya sadari itu. Ternyata begitu saya sudah mengikuti pendidikan guru penggerak, semua itu ternyata salah besar Bapak Ibu. Dengan kita melakukan suatu hukuman, maka anak tidak akan merasa nyaman saat belajar di sekolah. Bahkan timbulnya itu untuk keesokan harinya, kadang anak, kalau anak yang tidak menerima dengan kesalahannya, kadang anak malah mengingat, sumpahlah mangkat sekolah, males. Akhirnya motivasi untuk belajar atau berangkat ke sekolah itu menurun. Tapi jika dengan anak yang mampu untuk mendisiplinkan dirinya dari motivasi internalnya,
intrinsiknya, maka peserta didik itu akan bangkit, akan lebih semangat. Oh, saya biar tidak dihukum lagi itu seperti apa? Saya berarti harus mengerjakan PR tepat waktu. Itu seperti itu Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Ini bisa diterapkan di dalam suatu kantor. Misalkan ada harapan saya berangkat jauh lebih pagi terus biar pinjir saya begini-begini. Nah, itu bisa diterapkan di instansi. Tapi kalau di dalam sekolah, kita sedang berbicara di sekolah, imbalan dari orang lain itu bisa bentuk seperti hadiah. Contoh, ternyata di dalam ulangan, jika anak itu mendapatkan nilai yang besar kemudian kita memberikan hadiah, ternyata itu tidak dibenarkan Bapak Ibu. Jika anak misalkan ulangan atau tugas di sekolah, anak ada yang mendapatkan 100 atau mendapatkan lebih tinggi dari temannya, kemudian kita punya pikiran untuk memberikan satu hadiah, dan hadiah itu diketahui oleh teman-teman yang lain. Ternyata itu tidak bagus Bapak Ibu. Jadi dihindari untuk mendapatkan suatu imbalan dari orang lain. Akhirnya si anak tersebut dapat menjalankan suatu motivasi, tapi bukan dari dorongan dirinya sendiri, tapi dengan ada seperti yang saya sebutkan tadi, ada satu tujuan yang ingin dia capai. Ben aku wali sing akeh lah, biar nanti saya dapat ballpoint lagi, biar saya dapat buku lagi, seperti itu. Nah, betul Bu Rizky, tidak belajar apa yang memang menjadi kewajibannya. Jadi seperti itu. Ini adalah contoh motivasi eksternal. Sedangkan dalam motivasi intrinsiknya untuk menghargai diri sendiri. Jadi adanya intrinsik itu biar anak bisa menghargai dirinya sendiri, menjadi insan sesuai harapan kita. Kita itu hanya mengharapkan, tapi yang paling penting di sini adalah anak bisa menghargai dirinya sendiri. Saya akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukan kesalahan terus? Itu seperti itu Bapak Ibu. Anak akan lebih menghargai nilai-nilai kebajikan atau universal manakala anak tersebut mampu mengimplementasikan atau mampu menerapkan motivasi intrinsik ini. Jadi jika anak sudah tahu kesalahan, dia memotivasi dirinya untuk jauh lebih baik dan tidak akan mengulanginya lagi, maka dia akan lebih menghargai dirinya sendiri. Biar saya tidak dihukum oleh bu guru lagi, caranya bagaimana ya? Saya harus berubah, saya harus mengerjakan PR lebih tepat waktu lagi. Itu seperti itu. Artinya jika anak sudah sadar dengan adanya teguran awal dari Bapak Ibu gurunya, maka motivasi intrinsiknya insya Allah akan terbangun dan anak akan lebih menghargai nilai-nilai kebajikan universal tadi yang terdapat di dalam 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Di dalam penerapan disiplin positif ada beberapa konsep yang seringkali ternyata kita lakukan itu adalah identitas gagal. Contohnya di sini adalah hukuman. Hukuman itu tentunya mengakibatkan sakit, trauma, menyakitkan di hati setiap peserta didik Bapak Ibu. Kemudian rasa tidak nyaman saat ditegur di depan teman-temannya, tentunya dia langsung malu. Artinya berarti di sini selain adanya trauma, sakit hati, dia pun sudah tidak nyaman lagi untuk belajar di sekolah. Bagaimana dia akan menerima pelajaran jika awalnya saja sudah tidak nyaman untuk belajar. Kemudian murid merasa takut. Tentunya pasti murid itu akan merasa takut manakala suatu ketika dia ketemu lagi dengan bapak atau ibu guru yang mungkin pernah memarahinya. Artinya percaya dirinya itu sudah langsung turun, mengurangi, hilang rasa percaya diri. Kemudian adanya paksaan, memaksa, menyembunyikan kesalahan. Di sini menyembunyikan kesalahan artinya
anak itu bisa saja berbohong. Misal ditanya PR yang seharusnya belum mungkin, tapi karena dari awalnya dia sudah ada pengalaman pernah dimarahi, atau mungkin dia merasa tidak nyaman jika saya berbicara jujur, akhirnya anak menyembunyikan kesalahan dengan berbicara bohong. Merasa rendah diri atau langsung minder. Seperti tadi, mungkin cara penyampaian kita sebagai guru salah saat anak tersebut melakukan suatu kesalahan. Kemudian, jika identitas gagal itu dimaksudkan ingin mendapatkan penghargaan, itu pun ternyata dalam konsep disiplin positif itu gagal. Karena dengan penghargaan itu kurang efektif, seperti yang saya sebutkan tadi. Kalau misalkan anak itu tidak mengerjakan PR, nanti ada hukuman. Lah, itu mengerjakan PR rajin, dapat 100 terus, dapat penghargaan terus, dapat full point sampai dikumpul-kumpulkan banyak sekali. Itu pun ternyata tidak efektif, Bapak Ibu. Kemudian merusak hubungan atau timbul rasa iri. Contoh, misal saat upacara, anak tersebut tidak memakai topi. Kita dihukum dulu untuk berdiri, tapi karena ditelusuri atau bagaimana, mungkin yang kemarin sudah sedikit kita singgung ya Bu Yanti ya, itu ada di sekolah mungkin kita berikan. Tapi kalau misalkan teman yang lainnya melihat, begitulah nanti akhirnya merusak hubungan antar teman, antar siswa, timbul rasa iri. Hai salah Bu, bisa malah dinyain, ya salah Bu, bisa disayang, itu seperti itu. Kemudian mematikan kreativitas anak. Artinya anak melakukan disiplin hanya mengharapkan penghargaan. Dia tidak mau berpikir lebih lagi untuk bagaimana saya menjalankan disiplin ini tanpa adanya suatu penghargaan. Kemudian merampas hak untuk dapat menghargai dirinya. Jadi dia mengajarkan atau mengerjakan PR dengan dapat 100 terus, anak itu lebih kurang menghargai dirinya. Artinya dia itu mengerjakan PR tapi dengan mengharapkan suatu penghargaan, tapi haknya dia itu tidak tahu Bapak Ibu. Artinya hak yang selama ini harusnya dia mendapatkan ilmu, kemudian kewajibannya dia laksanakan, itu tidak meresap di hati Bapak Ibu. Artinya anak itu mengerjakan PR semena-mena, ben aku oleh hadiah, ben aku oleh penghargaan, tapi dia tidak tahu hak atau kewajiban dasarnya dia sebagai pelajar. Kemudian menghukum dengan sistem perankingan kelas, yang sudah kita tahu sebelumnya bahwa perankingan kelas di tahun kurikulum yang terbaru ini ataupun bahkan dari dulu kurikulum 13 juga sudah diterapkan bahwa sudah dihimbau dengan adanya perankingan kelas ini tidaklah efektif untuk menerapkan konsep disiplin. Jadi mungkin sudah banyak pula dari kita tidak membacakan perankingan. Kalaupun misalkan Bapak Ibu membacakan perankingan, kalau bisa disampaikan secara pribadi atau diberikan buktinya, perintannya itu secara pribadi. Tapi di sini dihimbau jangan diteng-teng. Ternyata saya pun kemarin ternyata dengan sadar, oh saya salah. Seperti itu Bapak Ibu. Saya pun mengakui salah kemarin. Ternyata dengan perankingan ini pun itu kurang efektif, akan mematahkan semangat belajar atau motivasi untuk muridnya lain. Jadi sebelum belajar apapun sudah minder. Aku bisa ranking urutannya sekian. Kemudian di sini akan belajar tentang konsep disiplin dengan identitas yang sukses Bapak. Kalau tadi konsep disiplin dengan identitas yang gagal itu ada dua, hukuman dengan penghargaan. Kemudian di sini ada sukses yaitu dengan menggunakan konsekuensi dan restitusi. Konsekuensi, tentunya Bapak Ibu tahu makna dari konsekuensi ya? Ada yang tahu konsekuensi? Konsekuen. Kesatuan, keseriusan, kesadaran, kepatuhan
Tapi kalau lebih ke patuh, efeknya iya, bila mana melanggar betul. ada sanksi. Betul, tapi di sini konsekuen itu lebih kepada itu Bapak Ibu, apa ya? Lebih kepada teratur, namanya apa ya? Konsekuen. Ya Pak, tertib, bukan pemaksaan Pak. Artinya dengan kesepakatan bersama yang kita, nah dengan kesadaran, artinya anak tersebut akan melaksanakan ini dengan konsekuen. Artinya saya tidak akan melakukan lagi, artinya itu konsekuen. Saat anak melakukan kesalahan, kemudian kita tegur dengan halus, kita beritahu kesalahannya, maka anak tersebut diharapkan konsekuen. Mulai kapan kalian akan berubah? Itu seperti itu. Di sini konsekuensi imbasnya itu ada penguatan jangka pendek. Jadi konsekuennya itu saat itu saja. Meskipun di sini masuk ke dalam konsep disiplin dengan identitas sukses, tapi ternyata konsekuen ini pun belum berhasil Bapak Ibu, karena imbasnya kepada diri peserta didik itu adalah jangka pendek, hanya saat itu saja dan hanya diingat beberapa hari. Kemudian adanya monitoring berkelanjutan. Selain Bapak Ibu tadi memberikan penguatan, tentunya dengan adanya konsekuen ini Bapak Ibu harus memonitoring. Sampai mana? Ditanya, apakah dia melakukan kesalahan lagi di hari berikutnya? Itu berarti Bapak Ibu harus melaksanakan monitoring berkelanjutan. Artinya mengontrol. Adanya stimulus dan respon. Stimulus. Kenapa kamu melakukan hal seperti itu? Itu seperti itu. Kemudian adanya respon, adanya jawaban. Ini loh Bu, kenapa saya tidak mengerjakan PR? Karena ini. Itu seperti itu Bapak Ibu. Jadi anak tidak mengerjakan PR, anak tidak mengikuti upacara dengan tertib atau apa, kita tidak serta-merta menyalahkan si anak, tapi kita harus tahu alasan anak melakukan hal seperti itu. Kemudian murid menghormati peraturan. Seperti tadi yang saya sampaikan di awal, ternyata konsekuensi ini pun belum berhasil, belum sukses sekali di dalam penerapan konsep disiplin. Kemudian kehilangan waktu untuk merenungi kesalahannya. Jadi cuma sebentar Bapak Ibu. Untuk merenungi waktu kesalahannya itu cuma sebentar. Waktunya tidak cukup, hanya sebatas saja. Tapi berbeda dengan konsep disiplin dengan identitas sukses yang dilakukan dengan menggunakan restitusi. Restitusi ini adalah suatu konsep disiplin dengan identitas yang sukses. Murid akan jauh lebih bertanggung jawab atas apa yang dilakukannya. Fokus pada pemecahan masalah. Tentunya yang diharapkan di sini adalah dengan waktu yang panjang. Artinya nantinya itu akan diterapkan di dalam diri peserta didik selamanya, dipegang. Murid lebih menghormati dirinya dan orang lain. Teori kontrol atau murid lebih bisa mengendalikan dirinya. Saat saya akan bertengkar dengan teman, itu murid sudah lebih bisa mengendalikan dirinya. Nanti saya akan seperti ini jika saya tidak melakukan itu lagi. Jadi anak itu jauh lebih sadar, lebih jauh bisa mengontrol dirinya. Murid lebih semangat dalam memperbaiki dirinya sebagai kontrol diri yang baik. Nah, berkaitan dengan restitusi, di sini ada konsep mengenai apa itu restitusi. Konsep disiplin dengan pendekatan restitusi di sini adalah salah satu cara menanamkan disiplin positif pada murid Bapak Ibu. Jadi restitusi di sini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi atau tujuan mulianya.
dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Kalau melihat ciri restitusi, nanti dengan pengertian restitusi tadi, dengan Bapak Ibu melihat ciri-cirinya, nanti ada segitiga restitusi, di mana segitiga restitusi itu yang dimaksudkan di dalam pengertian restitusi dalam memecahkan suatu masalah murid yang sedang dihadapi. Ciri-ciri restitusi yang pertama adalah bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Jika Bapak Ibu selama ini mengenai peraturan anak terlambat sekolah, kemudian dimarah-marah, ditegur, diberi masukan, itu adalah seperti menegur kesalahannya. Tapi dengan cara restitusi ini, jika anak melakukan kesalahan, itu bukan menebus kesalahannya, tapi belajar dari kesalahan. Kita memberikan gambaran kesalahan yang mereka lakukan. Dengan restitusi ini kita memberikan gambaran, kamu kesalahannya apa? Itu seperti ini loh kesalahan kamu. Kemudian memperbaiki hubungan. Yang mungkin dengan kesalahan tersebut temannya melihat dia dimarah-marah, akhirnya menjadi bahan bully, bahan olokan, tapi dengan cara restitusi ini malah akan memperbaiki hubungan dengan temannya yang melihat. Artinya kita sering memberikan hukuman kepada peserta didik, tapi kita mengabaikan dengan teman-teman yang melihatnya. Ternyata cara itu salah, Bapak Ibu. Kemudian tawaran, bukan paksaan. Artinya saat anak melakukan kesalahan, kita tawarkan. Sekarang ibu tawarkan, kamu tidak mengerjakan PR. Sekarang mulai kapan kamu akan berubah? Artinya adanya tawaran perbaikan diri pada perilaku peserta didik. Kemudian menuntun melihat lebih ke dalam diri anak. Jadi ditanya, digali Bapak Ibu, kenapa kamu sering tidak mengerjakan PR? Bisa jadi ini dimasukkan ke dalam buku bimbingan kelas nih, bimbingan konseling untuk anak. Jadi anak melakukan kesalahan tidak serta-merta kesalahan pada dirinya sendiri, kecuali memang malas. Malas itu pun kita bisa tahu sebab musababnya. Kemudian mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan tersebut. Kenapa kamu selalu datang terlambat? Aku pengen ditegur bu guru, misal. Artinya anak tersebut berarti mencari kebutuhan dasarnya, mencari perhatian ke orang lain. Ada anak lagi yang suka keluyuran kalau pelajaran. Itu biasanya tidak serta-merta anak keluyuran atau jalan-jalan Bapak Ibu. Kita juga perlu tanya, kenapa? Berdasarkan dengan konsep kebutuhan dasar yang tadi disebutkan sebelumnya, itu bisa jadi salah satunya anak tidak mendapatkan. Kemudian fokus pada korektor, bukan tindakan. Artinya kita mengoreksi kesalahan peserta didik. Kamu tahu tidak kesalahan kamu apa? Ini bu guru, saya terlambat. Sekarang kita koreksi bersama. Kamu terlambat kenapa? Bangun jam berapa? Itu seperti itu Ibu. Bukan tindakan yang kemudian kita langsung memberikan masukan, marahan, atau apapun yang memang langsung menurunkan percaya diri peserta didik. Kemudian menguatkan dan fokus pada solusi, memberikan penguatan Bapak Ibu. Ya sudah, jika kamu melakukan hal tersebut, kemudian kapan akan berubah? Kita cari solusinya bersama. Yo, mamanya di rumah tidak perhatian bu guru. Bisa jadi kalau kita hitung di dalam buku konseling 2 kali 3 kali anak tersebut berturut-turut melakukan, bisa saja kita langsung kunjungan ke rumah Bapak Ibu kalau bisa. Ya, mencari metode. Kemudian bagaimana membedakannya? Bagaimana adanya tadi hukuman, adanya tadi konsekuensi, kemudian restitusi.
Di sini contoh kasus yang saya ambil adalah murid sering tidak mengerjakan PR. Kalau dengan menggunakan hukuman, peraturan, itu mengerjakan PR di luar kelas. Mungkin Bapak Ibu pernah melakukan, saya melakukan, pernah. Saya akui Bapak Ibu. Dan lari lapangan bisa jadi. Kemudian guru marah-marah. Langsung ngecas, ya itulah Bapak Ibu mungkin tahu ya bagaimana. Kemudian guru menghukum siswa berdiri di depan kelas, atau mungkin bisa jadi lain hal yang mungkin itu masuk ke dalam suatu hukuman, atau mungkin disuruh menulis kalimat tersebut 10 kali ya, atau ini ditulis berapa lembar, itu seperti itu kalau di hukuman. Tapi kalau di konsekuensi, silakan mengerjakan PR-nya saat jam istirahat, memberikan waktu, memberikan kesempatan, atau mengerjakannya ditambahi soal atau lebih banyak lagi. Kemudian guru tegas dan murid mematuhi peraturan gurunya. Nah, yang paling berbahaya di sini adalah guru terlalu tegas dan murid hanya bisa mematuhi tanpa murid itu yang inginkan. Seharusnya saya tidak mengerjakan PR. Aku pengennya kayak gini loh Bu. Aku pengen diparaki Bu Guru. pengen diparaki Bu Guru kan sama PR di kene. Nah itu biasanya seperti itu Bapak Ibu. Kemudian adanya restitusi. Nah perbedaan dari ketiga ini yang paling mencolok dan paling berhasil adalah di restitusi Bapak Ibu. Guru menanya, sudah Ibu, termasuk untuk sekolah-sekolah yang sudah termasuk ke dalam sekolah penggerak dan sekolah yang memang di dalamnya tidak lebih atau lebih dari 1 atau 2 guru penggerak. Insya Allah jika dalam satu sekolah itu sudah lebih dari 1 guru penggerak, sekolah itu bisa menjadi suatu sekolah penggerak yang luar biasa sekali. Semangat dong. Kemudian di sini restitusi adalah guru menanyakan keyakinan kelas. Tentunya dengan sebelumnya menerapkan restitusi ini, saya sudah belajar mengenai kesepakatan kelas Bapak Ibu. Kebetulan sebelumnya sebenarnya Bapak Ibu juga dari dulu sudah melaksanakan, hanya saja mungkin tidak didokumentasikan atau tidak tertulis di dalam satu kelas. Cuman sepakat begitu ya. Iya. Yang sudah ditulis terima kasih Bu Ella. Oh iya. Iya. Betul. Ya, itu bagus sekali. Jadi kalau dengan menggunakan restitusi ini, Bapak Ibu bisa mengklaim atau bisa menanyakan kembali. Kalau kamu melakukan kesalahan itu, berarti kalian tidak mempertanggungjawabkan keyakinan kelas yang sudah dibuat atau membantu murid menyelesaikannya. Ya, seperti yang saya sampaikan tadi Pak Rasul. Ya, iya. Lebih semangat lagi ya Pak ya. Ya, apalagi didekati Pak guru-gurunya. Betul sekali. Timbul motivasi intrinsik ya Pak jadinya. Iya. Terima kasih Bapak. Mohon maaf ya, ini Bapak apa ya? Itu kan berarti bagus dong. Ya. Kemudian di sini guru harus lebih terbuka sehingga murid mampu menghargai dirinya dan orang lain. Terbuka di sini Bapak Ibu diharapkan mampu bertanya kalau anak itu kenapa tidak mengerjakan, dan bisa dengan kalimat yang lain sebagainya Bapak Ibu. Itu adalah perbedaan mengenai hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, dengan adanya konsekuensi hukuman restitusi, itu perlu adanya posisi kontrol kita Bapak Ibu. Kontrol Bapak. Posisi kontrol kita di sini itu diperlukan sekali Bapak Ibu untuk menanamkan motivasi intrinsik pada peserta didik.
Ada sebagai penghukum, teman, pembuat rasa bersalah, pemantau, dan sebagai manajer. Ada 5 Bapak Ibu posisi kontrol. Nah, kita bahas bersama posisi kontrol. Di sini saya memberikan satu contoh. Setiap hari Senin pasti ada saja murid yang tidak memakai atribut. Dan kebetulan sekali Bu Yanti sangat menginspirasi saya saat saya menyusun PowerPoint ini Bu. Untuk presentasi ini saya bingung, saya mau contoh posisi kontrol ini contohnya apa? Kalau misalkan datang anak terlambat, mengerjakan PR itu sudah biasa. Saya ingat, oh ya saat upacara itu sering sekali anak tidak lengkap atributnya. Itu contohnya yang paling disorot di sini adalah topi. Sebenarnya atribut upacara itu tidak hanya topi. Kalau bisa ditambah dengan adanya dasi, itu jauh lebih lengkap lagi. Oh. Nah, dari contoh ini kita bisa melihat dengan satu kalimat yang sama tapi dengan posisi kontrol 5. Kalau kita melihat sebagai penghukum, kamu tidak mematuhi peraturan sekolah, silakan berdiri memisahkan barisan. Misal, itu kalau melihat dengan hukum, penghukum. Kita sebagai penghukum. Kemudian pembuat rasa bersalah. Belum tahu alasan anak tidak membawa topi, kita sudah buru-buru marah. Kecewa sama kamu. Ya, itu di situ sudah ada. Berapa kali ibu harus memberitahumu kalau setiap hari Senin itu harus membawa topi? Ibu kecewa dengan kamu. Itu biasanya Itu bahasa dalam kali ya itu. dalam sekali Pak. Memang sengaja saya Yang ini diperhatikan. Iya, betul. Kembali lagi kepada kebutuhan dasar manusia, Ibu Ella. Nah, kemudian sebagai teman, kita jauh lebih halus lagi Bapak Ibu. Ayolah yang tertib, buat Ibu bangga. Untuk kali ini tidak apa-apa, Ibu memberikan waktu kesempatan untuk minggu depan dilengkapi lagi, nggih. Biasanya seperti itu. Sakit minggu kali kalau main kita. Iya. Itu harapnya juga orang topi tapi Iya. terlambat. Kemudian sebagai pemantau, kamu sudah melanggar peraturan. Apa peraturan dan konsekuensi? Manajer Bapak Ibu, apakah kamu tahu kesalahanmu? Nah, Tidak. kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan itu? Nah, sebagai manajer ini mengacu kepada tadi Bapak Ibu, penyelesaian masalah dengan restitusi. Nah, itu pegadaian. Setelah ini kita gagal dari masalah dengan masalah. Dengan restitusi, dengan tadi kita memegang kontrol kepada peserta didik, silakan Bapak Ibu mau kontrol yang mana? Ataukah tadi sebagai penghukum, rasa bersalah, teman, atau gimana? Iya. Nah, ternyata dengan kontrol yang terakhir menggunakan manajer sebagai kontrol manajer itu mengacu kepada kesepakatan kelas dan keyakinan kelas yang jauh lebih tinggi Bapak Ibu. Kalau awal semester saya sudah membuat kesepakatan kelas Bapak, ternyata ada yang jauh lebih tinggi lagi tingkatannya, yaitu keyakinan kelas Bapak. Betul. Dan keyakinan kelas di sini bisa Bapak Ibu lihat, mengapa keyakinan kelas? Kok bukan peraturan kelas saja? Nah, di sini ada kalimat pemantik Bapak Ibu. Mengapa kita memiliki peraturan 3M? Mengapa Bapak Ibu? 3M ada yang tahu Bapak Ibu? Makan, minum, Menguras mengebut. Beda orang aku yang menguras minumnya. 3M ini 3M ini berkaitan dengan kesehatan Bapak Ibu, memakai masker yang Yang sering kali muncul di
Ya, yang kemarin 2 tahun kita gadang-gadangan sekali untuk mencegah adanya penyakit COVID ya Bapak Ibu. 5M berarti. COVID. Ya Pak, ini saya mengacunya ya. Nah, kalau melihat dengan peraturan 3M ini, Bapak Ibu bisa menyimpulkan ini menuju kepada sifat yang apa Bapak Ibu? Kesehatan ya Pak. Ya, kesehatan. Yakin bahwa kalau kita itu seperti sudah didoktrin ya Pak, kalau kita tidak memakai masker, kalau kita tidak mencuci tangan, nanti aku kena COVID. Karena ini artinya secara tidak langsung ternyata pemerintah sudah menanamkan keyakinan kepada diri kita Bapak Ibu. Jadi akhirnya kita mau nggak mau ya selalu memakai masker, mencuci tangan. Iya Bapak. Aliran itu ninja-ninja apa senang. Iya Pak. Nah, kemudian mengapa kita memiliki peraturan harus memakai helm saat mengendarai sepeda motor atau kendaraan roda 2? Mengapa Bapak Ibu? Demi apa? Keamanan. Keselamatan. Biar tidak ditilang, biar tidak kena hukuman ya Pak. Betul. Betul sekali. Itu dari urutan yang terendah sampai urutan tertinggi. Ye, Dari betul. rasa dipaksa sekarang sudah Sudah ikhlas. terbiasa. Ye. Betul Bapak Ibu. Seperti mengikuti guru penggerak juga sama. Seperti Bapak Kepala Sekolah sampaikan, kita harus dipaksa dulu bergerak, baru nanti akan terbiasa. Maksudnya kesimpulan dari kalimat bahwa Kepala Sekolah sampaikan. Tentunya tadi Tidak memaksa. Boleh. Tidak memaksa. masih apa lagi? Kalau dia nggak mau pasti. Tidak mau. Sekali lagi Pak Polisi yang bertanya, kenapa tidak memakai helm? Iya. Betul. Saya takut kalau ditanya nanti kamu nanya. Mungkin anak jawabannya seperti itu Bu Ella betul. Untuk sekalian sudah umumnya. Kayaknya Jerman. Masya Allah. Bapak kepala sekolah kita memang Luar biasa. biasa di luar. Karena dengan adanya peraturan kita harus memakai helm, sama seperti yang 3M tadi, awalnya itu hidup. Oh iya benar. Mau mati. berarti kita harus dipaksa dulu Bapak Ibu, ya biar terbiasa. Nah, Keyakinan ya. iya betul. Dengan adanya pemaksaan yang awal itu tadi adanya hukuman, saya takut ditilang segala macam. Ternyata jauh yang lebih tinggi itu adalah demi keselamatan untuk diri. Artinya di sini adalah meyakinkan dirinya sendiri agar tidak terkena apapun, baik itu hukuman, sanksi, tilang, segala macam. Ya, tapi di sini jauh lebih kepada keselamatan Bapak Ibu. Dengan adanya keyakinan, kesepakatan awal yang tadi saya sampaikan, alhamdulillah kelas 5 juga dari awal semester sudah melaksanakan pembentukan kesepakatan kelas Bapak Ibu. Ini semua dokumentasi. Ya, saya harapkan nanti setiap sekolahan itu bisa menerapkan kesepakatan kelas. Berat dilawan. Karena dilawan ya Bu ya. Makanya kita teman kemudian. Betul. Saya bukan guru penggerak aja, kesepakatan berpasang. Siapa Berarti yang guru penggerak. Kemudian di sini Udah dipasang. seperti yang tadi sampaikan bahwa di atasnya kesepakatan itu adanya keyakinan kelas Bapak Ibu. Ternyata kesepakatan itu kurang efektif untuk dijalannya, kurang greget, kurang menanam atau kurang nancep di hati peserta didik, kurang membekas Bapak Ibu. Jadi di sini ada lagi yaitu tentang pembuatan keyakinan kelas. Kita dimulai dibagi beberapa kelompok Bapak Ibu. Kita komunikasi, kamu mau keyakinan apa? Seperti apa yang kalian inginkan? Jadi saya bebaskan, saya hanya sebagai pemantau di situ, hanya sebagai pembimbing. Nah, kemudian di sini slide yang berikutnya ini adalah kesepakatan kelas yang sudah
keyakinan kelas yang sudah anak-anak yakini bersama. Dari keyakinan yang banyak, sejumlah 34 peserta didik, kita jadikan satu, kita pilah Bapak Ibu. Keyakinan kelas yang sama kita pisahkan, artinya tidak semuanya ditempel 34 sejumlah peserta didik, tapi dengan kalimat yang sama kita tempelkan satu saja Bapak Ibu. Dan jika bisa keyakinan kelas atau kesepakatan kelas tersebut adanya tanda tangan baik dari guru maupun dari peserta didik. Itu artinya adanya kesediaan oleh peserta didik. Kemudian bagaimana pembentukan keyakinan kelas ini? Bagaimana caranya? Ya, pembentukannya setelah adanya keyakinan kelas ini, diharapkan keyakinan kelas ini adalah lebih diterapkan kepada diri peserta didik, lebih melekat Bapak Ibu. Nah, tapi bagaimana pembentukan keyakinan kelas ini? Lebih abstrak dari peraturan. Ada yang tahu Bapak Ibu kenapa lebih abstrak? Mungkin ada yang tahu? Abstrak lawannya konkretnya. Iya, Bapak. Jadi abstrak itu hanya bayangan, tidak ada payung hukum, Bapak Ibu. Kenapa? Karena di dalam satu sekolah itu tidak bisa menerapkan keyakinan dengan keputusan bersama, Bapak Ibu. Keyakinan kelas atau kesepakatan bisa ada payung hukumnya, manakala sebagai kepala sekolah dan guru kita sepakat bersama membuat. Itu artinya bisa dibuat untuk bersama dalam satu sekolah. Tapi karena di sini lebih kepada Nyambung ya. mungkin Bapak Ibu yang belum mengikuti guru penggerak sebenarnya sudah menerapkan, hanya saja mungkin belum didokumentasikan atau belum adanya suatu bukti nyata, jadi mungkin belum valid. Nah, kalau saya alhamdulillah dengan modul guru penggerak yang sudah saya ikuti, di sini ada materinya, jadi saya terapkan dan ini sudah diskusi, sudah ada. Tetapi di sini lebih abstrak Bapak Ibu, karena hanya mungkin kelas saya saja yang melaksanakan keyakinan. Itu pun belum maksimal Bapak, karena memang keyakinan kelas ini seharusnya kalau bisa kita lakukan bersama. Jadi setiap kelas, setiap jenjang itu keyakinannya sama Bapak Ibu. Misal saya keyakinan masuk jam 7, tapi di kelas yang lain mungkin bisa masuk jam 7.30 atau jam 8 atau jam 7 lebih, maka itu keyakinan kelasnya tidak akan bisa tercapai. Jadi di sini saya masih abstrak. Kemudian sedikit saja agar lebih mudah diingat. Artinya anak-anak ini dengan bahasanya mereka sendiri, kita diskusi bersama, kita bimbing bersama, kita arahkan kalimatnya yang benar itu seperti apa Bapak Ibu. Jadi benar-benar bukan dari pemikiran kita. Kita itu hanya sebagai pembimbing, fasilitator, betul Bu Ella. Kemudian sesuai dengan kondisi kelas atau sekolah agar mudah diterapkan. Tentunya tidak mengada-ngada, tapi sesuai dengan kondisi kelas atau peraturan yang dulu mungkin sudah disepakati atau dibuat oleh sekolah itu sendiri, yang tentunya sudah ada payung hukumnya jelas. Kemudian berupa kata universal atau kata yang diyakini, yaitu sesuai dengan profil belajar Pancasila. Misal kita yakin dengan adanya berpikir kritis, artinya anak itu diajak untuk lebih berpikir, lebih mengenali dirinya, lebih mengenali potensi yang ada di dalam dirinya itu mau apa. Itu nanti kita arahkan, masukkan ke dalam keyakinan kelas. Artinya mungkin jauh dia lebih bertanggung jawab, atau mungkin melaksanakan ibadah bersama, itu bisa dimasukkan ke dalam keyakinan kelas. Semua warga kelas atau sekolah dilibatkan dalam pembuatan. Mohon maaf sekali Bapak, karena tidak bisa saya bergerak sendiri, saya butuh kolaborasi yang banyak. Tapi karena ini adalah masih bersifat pribadi saya Bapak, sebenarnya bukan pribadi, ini juga dapat berimbas kepada sekolah Pak. Cuman kalau misalkan saya melihat ini harus membuat semua, memakan waktu, sedangkan saat itu pembelajaran guru penggerak saya
dibatasi waktu Bapak Ibu. Jadi ini seharusnya saya melibatkan Bapak Ibu guru yang lain, saya belum bisa. Saya hanya melibatkan siswa saya dan diri saya sendiri untuk pembentukan keyakinan kelas. Kemudian dibuat dalam bentuk yang positif tentunya, sesuai dengan kata-kata universal tadi. Nah, untuk membentuk keyakinan atau kesepakatan atau disiplin positif yang sudah saya sampaikan tadi, tentunya ada segitiga restitusi. Oh, ini hilang. Segitiga restitusi itu ada tingkatan. Yang pertama adalah validasi tindakan yang salah. Validasi di sini adalah menanyakan. Anak sudah melakukan kesalahan, ditanya, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan kesalahan tersebut. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Misal anak tersebut itu terlambat, kamu maunya apa? Aku dijemput bu guru lah di rumah, misal itu bisa jadi. Nyatanya saat ujian saja ternyata masih ada yang ya. Nah, itu maksudnya. Artinya anak belum meyakini kalau sekolah itu penting untuk dirinya sendiri. Makanya dia sering curi perhatian. Bahkan ujian pun masih ada yang seperti itu. Kemudian yang kedua adalah menanyakan keyakinan. Misal anak tersebut itu sudah terlambat, tentunya ditanyakan, kamu tahu keyakinan kelas yang sudah kita buat? Sudah Bu. Apa salah satunya? Tidak berangkat terlambat. Nah, sekarang kamu mau melanggar keyakinan tersebut, apa yang kamu lakukan? Nah, kemudian kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Kalau kamu terlambat terus, nanti kamu bagaimana sekolahnya? Itu ditanya seperti itu. Yang terakhir adalah menstabilkan identitas. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan ini. Jadi mencermin kepada diri kita sendiri. Jangan serta-merta kita menyalahkan anak tersebut. Kamu kok terlambat terus sih? Itu salah Bapak Ibu kalimatnya. Ternyata kita harus merendah dulu Bapak Ibu. Kamu nah itu Ibu yang ditantang di dalam mengikuti guru penggerak Ibu. Iya Ibu. Nah itu adalah salah satu tantangan dalam mengikuti guru penggerak. Betul apa yang dikatakan oleh Bu Yanti. Kayak kue bae nang teo lo kesel bocah wani bae bocah. Nah biasanya seperti itu ya Bu ya. Nah itu adalah tantangan Ibu. Kita harus mengaksikan atau kita mengaktualisasikan modul yang sudah kita pelajari. Apalagi modul di 1.1 tentang pembelajaran merdeka yang diajarkan oleh Ki Hajar Dewantoro. Bahwa kita itu harus belajar, anak itu dituntut belajar sesuai kodrat alam dan zamannya Ibu, Bapak. Jadi kita tidak serta-merta langsung menyalahkan anak, tapi kita menuntut anak. Kamu maunya bagaimana? Itu seperti itu, Bapak Ibu. Ternyata kita sering mendengar kata merdeka belajar itu lah bocah belajar seenaknya atau sebebasnya. Ternyata salah Bapak Ibu. Menurut Ki Hajar Dewantoro, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintahkan diri sendiri. Maksudnya terlepas dari perintah, tidak adanya peraturan lagi Bapak Ibu yang diharapkan. Kalau tidak ada kalau peraturan itu bahasanya adalah memaksa seperti yang disampaikan tadi, tapi lebih kepada kita membuat keyakinan bersama Bapak Ibu. Alhamdulillah. Udah datang. Yang sampai berop. Sebentar kita lanjutin. Oh
iya, terus. Ini kan berhenti. Udah pakai itu aja pakai. Nah, artinya Bapak Ibu, kita dituntut untuk membuat kesepakatan dan keyakinan kelas yang tingkatannya jauh lebih tinggi Bapak Ibu. Alhamdulillah Bapak Kepala Sekolah kita ternyata sudah mengimplementasikan Bapak Ibu. Kemarin sudah disampaikan di upacara, ya sudah ada juga. Itu adalah salah satu bukti karya bisa dimasukkan Bapak Kepala Sekolah. Bukti karya Bapak Kepala Sekolah kita itu dengan secara tidak sengaja ya Pak. Kemarin kita ngobrol ini. Ternyata itu sudah masuk ke dalam pendidikan guru penggerak. Bapak membuat suatu kesepakatan bersama. Hanya saja nantinya diminta tolong tidak hanya sepakat, tapi kalau bisa peserta didik dengan Dewan Guru itu yakin itu dilaksanakan. Jadi orang itu siap, sepakat. Nah, di sini yang diminta oleh Bapak Ki Hajar Dewantoro. Makanya dengan adanya keyakinan kelas ini, jika peserta didik mampu meyakini, pasti peserta didik ini akan bisa mengontrol diri dan akan jauh lebih bisa memerintahkan dirinya sendiri jauh lebih baik. Ini dikutip dari Ki Hajar Dewantoro, Pemikiran Konsepsi Keteladanan Sikap Merdeka, cetakan kelima, tahun 2013, halaman 469. Di dalam standar pendidikan nasional dikatakan bahwa Bapak Ibu, dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu berefleksi pada posisi kontrolnya saat ini, yaitu perjalanan dirinya sebagai seorang among atau penuntun. Posisi manajer Bapak Ibu yang mampu menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab, yang tentunya mengacu kepada nilai universal yang ada di dalam 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Jadi di dalam standar pendidikan nasional kita diharapkan menjadi manajer Bapak Ibu. Kalau yang tadi adalah 5 posisi kontrol kita, ada 5, ada tadi sebagai teman, penghukum, rasa bersalah. Nah di sini diharapkan menjadi posisi manajer, menuntun kemampuan peserta didik sesuai dengan kodrat alam dan zamannya. Merdeka itu juga menuntun anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Tentunya alam kita dengan alam peserta didik yang sekarang itu beda ya. Bukan alam COVID. Alam sama. Masa Zamannya yang beda. Kodratnya juga, Pak. Kodrat alam, ya, kodrat alam kita pun sudah beda Bapak Ibu. Begitupun dengan zamannya sudah berbeda. Kodratnya yang betul. Kalau alamnya sama. Alamnya juga beda Bapak. Kodrat alamnya. Iya, alamnya sama betul. Alamnya sama, kodrat alamnya yang berbeda dan kodrat zamannya. Jadi tidak bisa disamakan dengan cara pembelajaran kita yang selalu harus membaca buku atau secara konvensional, betul Bu Ella. 100.000 juga dapat itu adalah sebagian materi. Koroh Pak. Iya, itu Bapak betul sekali. Itu adalah materi. Itu adalah sedikit materi, berbagi materi nih Bapak Ibu dari pendidikan guru penggerak yang saya jalani di modul yang pertama Bapak Ibu. Terima kasih buat saya. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Guru bergerak Indonesia Maju, salam guru bergerak menggerakkan. Turun bisa menggerakkan.
reward yang katanya Penghargaan. ya penghargaan yang katanya akan menimbulkan Kecemburuan. kecemburuan antara siswa. Nah, bagaimana sih reward yang benar agar tidak menimbulkan kecemburuan sosial antara anak peserta didik, Pak? Siap. Salam, Oh iya, aku kan pernah, saya kan pernah memberikan sebenarnya hukuman. Sama. Saya mau hukuman, tapi hukumannya karena si anak tidak mengerjakan tugas kan, tapi hukumannya semua siswa membawa makanan. Sebenarnya bukan untuk hukuman sih, supaya anak bisa tukar menukar makanan gitu. Berbagi menimbulkan sikap berbagi. Tapi ternyata kan katanya nggak boleh nih. Nah, jadi yang benar itu seperti apa? Terima kasih Bu Ella atas pertanyaannya. Saya jawab. Untuk penghargaan di sini maksudnya itu dalam konteks pembelajaran atau keseharian yang dilakukan oleh peserta didik. Misal, kalau misalkan di dalam konteks berbagi makanan itu sepertinya tidak ada salahnya Bu Ella. Sebenarnya, ya betul. Sebenarnya untuk berbagi makanan, yang semakin banyak, iya, cemburulah. betul. Ya, atau mungkin anak mengerjakannya bagus dikasih permen yang banyak. Nah, ya. Nah, penghargaan yang dimaksud di sini yang tidak boleh itu berbentuk seperti barang memang Bu Ella. Itu dianjurkan, jangan dilakukan apalagi diberikan di depan teman-teman yang lainnya. Itu akan menimbulkan kecemburuan atau iri hati. Tapi penghargaan yang di sini kalau bisa berbentuk verbal atau ucapan atau seperti bentuk sikap kita. Dapat 100 hebat, mantap, kamu rajin ya belajarnya. Tepuk tangan dong buat ini. Jadi diganti Bu Ella dengan verbal seperti itu, dengan sikap kita. Jadi kalaupun misalkan memang kita memberikan penghargaan berbentuk barang atau apa, dianjurkan jangan di depan teman yang lain. Maka itu akan menimbulkan suatu iri hati. Itu seperti itu. Sebenarnya tujuannya untuk memotivasi Betul. anak yang baik ya. Betul sekali. Kenapa sih nggak boleh? Nah, itu Kenapa lagi Pak? Besok besoknya apa belajar belajar 100 lah. Paling paling hadiah itu ujian ngomong ngomong. Iya. Betul. Kan maksudnya untuk memotivasi si anak yang Betul. Betul sekali Bu Ella. Bella, besok saya nggak mau ranking 1 karena cuma dapat ujian tok namanya. Ada mungkin begini menurutnya hubungannya dengan tadi alamnya sudah beda, zamannya sudah beda. Mungkin anak sekarang kalau hanya mau hebat juga nggak begitu senang. Betul, kurang ada motivasi. Ya, bisa Ya. kita saya bilang hebat kok, orang pikir itu baksoan. Wah, semangat semangat. Dan kalau nggak mungkin kalau kita ambil Ngomong bakso bareng. dengan begitu mungkin anak yang kemarin sakit anjing nggak syutingin permen yang bilang. Iya, padahal kan mau begini kan nggak PR, mau begini ada sih motivasinya. ada sisi positifnya, makanya semuanya itu ada kelemahan dan kelebihannya. Iya, terima kasih jawabannya. Kalau lebih banyak kelebihannya kok gambel-gambel. Berarti fokus utama satu Bu, Apa? di manajernya, Iya. kitanya dulu. Iya. Ngomongnya Bagaimana gimana kita ya untuk memanage mengucapkan. kata-kata Betul. kita, memanage tingkah laku kita di depan anak, sehingga itu tidak menimbul kecemburuan sosial. That's right. Betul sekali Bu. Seperti yang saya katakan sebelumnya, boleh kita memberikan satu penghargaan, tapi biar tidak menimbulkan iri hati. Tapi sebenarnya kita juga pengen biar teman yang lain itu lebih motivasi, termotivasi. Ada itu. Permainan-permainan. Katanya nggak boleh ngasih penghargaan kalau misalnya rapot ya. Ternyata banyak sih sekarang guru yang bikin piagam kayak gitu ya. Iya. Terus akhirnya timbul ciong Sebenarnya Bergerak. bergerak menggerakkan itu bukan hanya fokus pada guru saja. Semuanya. Pada anak pun harus seperti itu. Betul. Ayo Pak, kita bergerak Pak. Betul sekali. Berarti untuk
kamu hebat. Yang lain kata nilainya di bawah. Ih, Bu Atia dikasih jempol hebat. Ini akhirnya terbuka, akhirnya tergerak kan. Saya ingin seperti kamu ya. Apalagi ini bakso. Jadi tergerak ini semangat. Setelah tergerak baru ada inisiatif bergerak. Saya ingin belajar seperti kayak Bu Atia. pengen seperti bakso. Betul Bapak. Nah, menggerakkan supaya naik Bu Atia itu masuk menggerakkan. Ya kan, secara tidak langsung Bu Atia ini juga contoh siswa teladan menggerakkan yang lain. Ya, mencontohkan untuk berbagi. Nah, betul Bapak sekali. Ya, kita memang boleh memberikan suatu penghargaan, apalagi dengan ucapan yang verbal, penghargaan yang verbal. Tapi dengan bahasanya kita sendiri tidak melemahkan teman atau murid yang lain. Misal, Bu Asti dapatnya 100, hebat. Tapi kita menyampaikan lagi Pak, bukan berarti anak-anak yang lain itu kurang atau tidak hebat. Semuanya hebat. Kan seperti itu. Yang akhirnya kan anak lebih semangat. Begitu Pak. Dan di sini mohon maaf ya Pak, modul yang saya pelajari di sini boleh adanya suatu apa ya Pak namanya tidak kesepakatan antara kita. Tapi ini adalah modul yang sudah saya pelajari di modul 1 dan terakhir adalah 1.4 tentang budaya disiplin positif. Tentang penghargaan ini yang dimaksud adalah boleh memberikan atau apapun dengan penghargaan, tapi yang diinginkan di sini ditekankan adalah dengan adanya anak menyelesaikan masalah tanpa mengharapkan suatu imbalan Pak. Jadi seperti itu, intinya seperti itu Pak. Jadi materi 1.4 ini Bapak dan Ibu lebih menekankan kalau bisa jangan adanya suatu penghargaan. Artinya saat anak itu tidak ingin melakukan kesalahan lagi, tapi dengan dia mengharapkan suatu imbalan. Makanya itu anak belajar tapi mengharapkan sesuatu. Itu seperti itu Bapak Ibu. Hanya itu yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu. Terima kasih atas segala waktunya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Andaikan aku bisa melayang jauh